Dan ketika rawatan yang salah ini dilakukan terus-menerus, sehingga muncullah permasalahan-permasalahan pada burung kacer kalian. Salah satu masalahnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacer mania, kicau mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung channel YouTube ini. Tanpa kalian, channel YouTube ini bukan apa-apa. Karena kalian, channel YouTube ini bisa berkembang, dan karena kalian juga, channel YouTube ini bisa menjadi seperti sekarang ini. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semua. Semoga kalian semua sukses, tidak kurang suatu apapun. Apa yang kalian cita-citakan semoga cepat terwujud. Amin. Kehidupan ini butuh perjuangan. Jangan mudah menyerah, jangan mudah berputus asa, dan jangan pernah berkecil hati dengan apa yang kita dapatkan. Boleh jadi sekarang kita berada di bawah, boleh jadi besok kita berada di atas. Itu yang disebut dengan roda kehidupan. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, karena waktu adalah sesuatu yang paling kejam. Kalau waktu sudah berlalu, maka waktu ini tidak akan pernah kembali lagi. Maka waktu jangan disia-siakan. Lakukanlah hal-hal yang baik yang menguntungkan untuk kalian. Dan jangan hanya mengikuti hawa nafsu, karena nafsu ini tidak akan pernah terpuaskan. Jadi lakukanlah yang terbaik, lakukan hal-hal yang bermanfaat, lakukan hal yang menghasilkan untuk kalian dan keluarga kalian. Seperti biasa, siapkan dulu kopi dan rokok kalian agar kalian lebih santai, dan kalau sudah santai pastinya kan pikiran kalian akan lebih rileks. Dan jika pikiran kalian sudah rileks, maka pembahasan akan mudah masuk dan pastinya akan mudah dipahami. Tapi jika kalian tidak ngopi, tidak merokok, ya tidak apa-apa, karena itu lebih baik untuk kalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin memberitahu kalian bahwa DR Kacer tidak bisa terlalu sering membagikan pembahasan di Bagong Channel ini. Karena sekarang kan ada channel yang namanya DR Kacer New tuh, ya kan? Nah, itu adalah channel YouTube-nya DR Kacer pribadi. Saya harap kalian tidak kecewa karena sudah menunggu-nunggu pembahasan dari DR Kacer, tapi Bagong Channel malah tidak upload video. DR Kacer juga sudah memberikan penjelasan tentang alasan mengapa DR Kacer membentuk channel yang baru di kontennya. Berdasarkan hasil dari rembukan atau musyawarah dari DR Kacer dan Bagong Channel demi memajukan dunia perkaceran dengan memberikan pembahasan-pembahasan dalam versi yang berbeda, agar pembahasan tentang burung kacer ini menjadi lebih luas dan mudah dipahami. Saya harap kalian bisa maklum dan menerima apa yang sudah menjadi keputusan DR Kacer dan Bagong Channel. Pada dasarnya kami memiliki tujuan yang sama, yaitu berbagi pengalaman, mengedukasi, serta memperkenalkan rawatan burung kacer untuk kalian yang baru mulai merawat burung kacer. Di video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang sebuah permasalahan burung kacer yang susah mabung. Mabung pada burung kicau sebenarnya itu wajar terjadi ya, apalagi mabung pada burung kacer. Mabung pada burung kicau biasanya akan terjadi setiap tahun sekali. Saat mabung inilah burung kacer itu akan banyak mengalami perubahan, ya kan? Baik dari keindahan bulu, perubahan suara atau kicauannya, bahkan perilakunya pun bisa berubah setelah mengalami fase mabung ini. Nah, bagaimana jika burung kacer mengalami gangguan pada masa mabungnya? Misalnya seperti ini. Burung kacer yang sebenarnya sudah waktunya mabung, tapi kacer ini malah tidak mabung-mabung. Burung kacer yang memang sudah mengalami fase mabung, tapi tiba-tiba mabungnya malah terhenti. Nah, kedua permasalahan ini pastinya sering sekali terjadi pada kacer mania, terutama untuk kacer mania yang baru merawat burung kacer. Jadi silakan kalian simak penjelasan ini, karena saya akan membahas masalah ini dengan bahasa yang sangat singkat dan mudah-mudahan bisa mudah kalian pahami. Untuk ciri-ciri kacer yang sudah mau masuk fase mabung, pastinya kalian sudah banyak yang tahu kan seperti apa ciri-ciri kacer yang akan mabung. Di antaranya bulu kacer yang sudah kelihatan kusem,
serta adanya bulu-bulu yang jatuh di dasar sangkar. Sepertinya tidak perlu saya bahas panjang lebar tentang ciri-ciri kacer yang akan mabung di video ini, karena memang sudah banyak sekali pembahasan-pembahasan di channel YouTube lain yang mengulas ciri-ciri kacer yang sudah masuk waktu mabung. Nanti kalian bisa simak sendiri videonya. Burung kacer yang mengalami masalah dengan mabungnya biasanya disebabkan karena kesalahan dalam perawatan. Ketidakpahaman terhadap karakter burung kacer ini adalah penyebab kesalahan dalam merawat burung kacer, terutama saat memberikan rawatan harian. Jadi pemahaman terhadap burung kacer ini sangat perlu sekali, apalagi untuk kalian yang senang merawat burung kacer. Karena burung kacer kan tidak seperti kita manusia bisa bicara. Jika ada yang tidak kita sukai ya kita tinggal ngomong aja. Kalau burung kacer ini kan tidak. Kitalah sebagai perawat kacer harus mau memahami dan mempelajari cara hidup burung kacer di habitat aslinya. Misalnya seperti ini. Burung kacer yang sebenarnya tidak membutuhkan penjemuran yang kuat, tapi malah diberikan penjemuran yang kuat. Burung kacer yang membutuhkan ekstra puding yang lebih banyak, tapi malah diberikan ekstra puding yang minim atau tidak sama sekali diberikan ekstra puding. Burung kacer yang seharusnya lebih banyak dikerodong tapi malah dibentang terus-menerus. Padahal rawatan ini tidak sesuai dengan kebutuhan kacer kalian, tapi tetap dipaksakan sehingga kacer ini menjadi rusak. Dan ketika rawatan yang salah ini dilakukan terus-menerus, sehingga muncullah permasalahan-permasalahan pada burung kacer kalian. Salah satu masalahnya yaitu burung kacer kalian tidak mabung-mabung, padahal seharusnya burung kacer ini sudah masuk waktu mabung. Jika masalah ini sedang terjadi pada burung kacer kalian, maka yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, memahami dulu karakter burung kacer kalian masing-masing. Yang kedua, perhatikan rawatan harian yang selama ini diberikan kepada burung kacer kalian. Kalian bisa lihat dari pemandiannya, lihat dari penjemurannya, ekstra pudingnya, dan waktu istirahatnya. Dari rawatan harian yang kalian berikan, kalian bisa tahu mana rawatan yang berlebihan dan mana rawatan yang kurang. Nah, timbullah sebuah pertanyaan, apakah waktu istirahat itu perlu untuk burung kicau? Ya, pastinya waktu istirahat itu perlu untuk burung kicau. Kalian bisa lihat jika di daerah rumah kalian itu banyak burung-burung liar. Coba deh kalian perhatikan burung-burung liar di tempat kalian. Apakah burung liar itu akan selalu aktif dan berkicau seharian? Pastinya kan tidak. Karena ada waktu-waktunya burung di alam liar juga beristirahat. Maka dari itu, waktu istirahat untuk burung kacer kalian harus kalian berikan. Nah, bagaimana jika rawatan yang salah ini sudah terjadi dan menimbulkan masalah-masalah pada burung kacer kalian, sehingga burung kacer kalian itu malah tidak mabung-mabung? Maka yang harus kalian lakukan adalah merubah rawatannya. Misalnya seperti ini. Kalian memiliki kacer yang sebenarnya tidak membutuhkan penjemuran yang kuat, tapi malah diberikan penjemuran yang kuat seperti yang tadi saya jelaskan, sehingga kacer ini malah bermasalah atau tidak mabung-mabung. Maka yang bisa kalian lakukan adalah menstop penjemurannya dan berikan pemandian yang lebih banyak dari biasanya. Lalu berikan istirahat yang cukup agar burung kacer kalian itu lebih berkonsentrasi dalam mabungnya. Dan begitu juga jika selama ini kalian merawat burung kacer dengan cara memberikan pemandian yang lebih banyak, penjemuran yang lebih sedikit, dan memberikan ekstra puding yang lebih sedikit. Maka yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara mengurangi mandinya, menambah waktu penjemurannya, dan memberikan ekstra puding yang lebih banyak dari biasanya. Pada intinya, merawat burung kacer ini perlu pemahaman, karena setiap perawatan pasti punya tujuan. Jika kalian memberikan rawatan tanpa mengerti fungsi dari rawatan itu sendiri, maka burung kacer kalian akan banyak mengalami masalah. Ketika masalah kacer kalian sudah semakin banyak dan menumpuk, maka yang terjadi kepala kalian pasti bakal puyeng. Dan kacer kalian yang tadinya dibeli dengan harga yang lumayan mahal, sehingga kalian akan menjualnya dengan harga yang sangat murah. Itu kan sialan namanya. Oke ya, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like. Tapi jika kalian tidak suka, ya abaikan sajalah. Saya Adri, assalamualaikum.